Asal-usul sebutan Aceh Pungo dan pembunuhan nekat khas Aceh. Perang Belanda di Aceh yang meletus sejak tahun 1873 hingga awal abad 20 belum berakhir. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengakhiri perang yang telah banyak memakan korban baik di pihak Aceh maupun di pihak Belanda. Pada awal abad 20, Belanda melaksanakan suatu tindakan kekerasan melalui sebuah pasukan elit yang mereka namakan pasukan Marsose. Pasukan ini dari serdadu-serdadu pilihan yang memiliki keberanian dan semangat tempur yang tinggi dengan tugas untuk melacak dan mengejar para pejuang Aceh. Mereka akan membunuh para pejuang Aceh yang berhasil ditemukan atau setidaknya membuang keluar daerah Aceh. Dengan cara kekerasan ini, Belanda mengharapkan rakyat atau para pejuang Aceh takut dan menghentikan perlawanan. Namun apa terjadi? Akibat tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan rasa benci dan dendam yang sangat mendalam bagi pejuang Aceh yang tersisa. Untuk membalas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Belanda, para pejuang Aceh melakukan pembunuhan khas Aceh atau yang disebut poh kafir, bunuh kafir. Di sini para pejuang Aceh tidak lagi melakukan peperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perseorangan dengan nekat. Seorang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, apakah ia serdadu, orang dewasa, perempuan, atau anak-anak sekalipun, menjadi sasaran untuk dibunuh, dan tindakan pembunuhan dilakukan di mana saja, di jalan, di pasar, di taman-taman, ataupun pada tangsi-tangsi sendiri. Pembunuhan khas Aceh ini antara tahun 1910 sampai 1920 telah terjadi sebanyak 79 kali, dengan korban di pihak Belanda 12 orang mati dan 87 luka-luka, sedangkan di pihak Aceh 49 orang. Puncak dari pembunuhan ini terjadi dalam tahun 1913, 1917, dan 1928, yaitu sampai 10 setiap tahunnya. Adapun jumlah korban dalam perang Belanda di Aceh selama 10 tahun pada awal abad 20 tahun 1899 sampai 1809 sebagaimana disebut Paul dalam bukunya The Aceh Orlog tidak kurang dari 21.865 jiwa. Pembunuhan khas Aceh adalah sikap spontanitas rakyat yang bertekan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan Marsose Belanda. Sikap ini juga dijiwai oleh semangat ajaran perang Sabir untuk poh kafir, bunuh kafir. Di samping itu juga adanya suatu keinginan untuk mendapatkan mati syahid dan untuk membalas dendam yang dalam istilah Aceh disebut tungbila, sebuah istilah yang menggambarkan betapa membara semangat yang dimiliki oleh rakyat Aceh. Mereka tidak habis pikir bagaimana hanya dengan seorang saja dan bersenjata rencong yang diselipkan dalam selimut atau bajunya, para pejuang Aceh berani melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, bahkan pada tangsi-tangsi Belanda sekalipun. Oleh karena itu, ada di antara orang Belanda yang menyatakan perbuatan itu gila, yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang waras. Maka timbullah istilah di kalangan orang Belanda yang menyebutnya Getke Acehsi, orang Aceh gila, yang kemudian populer dengan sebutan Aceh Pungo. Selanjutnya, pemerintah Belanda melakukan kebijaksanaan baru yang dikenal dengan politik
pasifikasi lanjutan gagasan yang dicetuskan oleh Christian Snoek. Sesuatu politik yang menunjukkan sifat damai di mana Belanda memperlihatkan sikap lunak kepada rakyat Aceh. Mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi dengan usaha-usaha lain yang dapat menimbulkan simpati rakyat. Sekian.